Kelas saya itu ada di lantai 2, jadi saya harus naik tangga. Di situ baru terasa, kok nggak kuat ini naik tangga. Rasanya lebih parah gitu lemesnya. Keringat dingin ya. Suami saya bilang, ke dokter sekarang. Ke dokter. Gula darah saya naik sampai 800. Wah, ini harus masuk intermediate care unit. Kaget lah. Saya pikir, aduh anak saya masih kecil, saya bilang. Saya setiap lihat fotonya dia, saya nangis. Bapak saya waktu itu sama ibu saya bilang, kamu minta tolongnya sama Tuhan. Berdoa. Ya, cuman Allah yang bisa bantu. Karena siapa lagi? Nama saya Endang Rinasih Paksowati. Usia saya sekarang 48. Saya bekerja di salah satu sekolah internasional di Jakarta. Saya sudah ngajar 20 tahun di dunia pendidikan. Ya. Saya banyak melukis, menggambar. Kemudian saya suka journaling, knitting. Kadang-kadang saya juga melakukan donasi, menyumbang misalnya topi bayi untuk rumah sakit. Saya tuh sebenarnya orang yang jarang sakit, jadi jarang ke dokter. Saya sebetulnya udah olahraga, makan selalu saya jaga. Karena saya nggak makan daging merah, saya tidak minum kopi setiap hari, tidak minum teh, tidak minum susu. Saya hanya minum air putih untuk keseharian. Ya saya merasa saya sehat. Kemudian pas bulan Juli, Agustus itu berat badan saya sepertinya turun sekitar 10 kilo. Drastis banget, baju semua kebesaran. Lalu bulan Agustus itu juga saya 5 hari tidak makan. Hanya bisa minum air putih dan makan buah. Saya melihat makanan tuh nggak nafsu dan ngerasanya nggak lapar. Mual juga, lemas pasti ya. Karena kurang asupan. Saya ke sekolah, kemudian kelas saya itu ada di lantai 2. Jadi saya harus naik tangga. Di situ baru terasa, kok nggak kuat ini naik tangga. Rasanya lebih parah gitu lemesnya. Keringat dingin ya. Terus ada nurse sekolah lihat saya mau naik tangga nggak bisa. Kemudian dia bilang ke saya, bu, dipanggil sama dia. Terus langsung ke UKS. Kemudian dia cek, nih tekanan darah saya 90/60 tapi nyaris nggak kebaca. Nggak bisa bu, ini harus ke rumah sakit. Oke. Suami saya jemput, berangkatlah saya ke rumah sakit. Semuanya dicek. Terus, ibu ada diabetes? Saya bilang enggak, tapi ini gulanya tinggi sekali gitu. 500 sekian saya lupa. Wah ini harus masuk intermediate care unit. Kaget lah. Padahal saya nggak makan loh. Saya sudah berapa hari tidak bisa makan. Nggak kerasa sama sekali, gula darah tinggi banget itu bisa nggak kerasa sama sekali. Saya bilang gitu, kok bisa gitu. Ibu ada tiroid soalnya, kata dokternya nih. Tiroid itu ya bikin, walaupun saya nggak makan gula darahnya tinggi, biasanya diabetes diiringi tekanan darah tinggi. Saya enggak. Tekanan darahnya itu sangat rendah. Jadi waktu itu bisa 60/40 sekian gitu. Nanti kapan lagi bisa 50 sekian per 40 sekian. Terus diabetes biasanya sulit nyetop makan. Nafsu makannya sangat tinggi. Saya nggak bisa makan. Saat itu dokter juga nulisnya hipertiroid, treatment diabetes type 2. Semua akhirnya jelas. Tiroidnya itu menyerang insulin. Sampai badan saya kekurangan insulin gitu. Frustasi juga karena 1 minggu saya di rumah sakit itu saya tidak boleh turun dari tempat tidur. Semua dilakukan di atas tempat tidur. Tiba-tiba harus di atas kasur terus, terputus dari dunia luar, gak bisa diajak ngomong, handphone gak ada. Saya cuman bisa lihat jam berapa, tiba-tiba udah jam sekian. Udah, itu aja yang bisa saya lakukan gitu. Saya gak bisa lakukan apa-apapun lagi. Kondisinya sudah separah itu. Ya sudah, mau diapain lagi gitu. 2 minggu pulang dari rumah sakit, saya sakit lagi. Saya nggak bisa makan lagi. Tiba-tiba aja nggak kepengen makan. Lihat makanan di meja, nggak bisa. Suami saya bilang, ke dokter sekarang. Ke dokter. Dokter kaget lihat hasil labnya. Gula darah saya naik sampai 800. 800, ini tinggi sekali bu. Gitu. Terus langsung 30. Besoknya 30 terus sampai akhirnya turun mulai 30, 20. Terus saya hipo karena kurang kan makannya. Terus
suntikannya terlalu tinggi, harus diturunkan. Akhirnya diturunkan 20, 18, 15, 10. 15 unit pagi, 10 sore. Saya cukup kaget sebenarnya ketika dikasih insulin, karena biasanya orang yang dikasih insulin itu kan kita taunya sudah berat dan lain-lain. Bapak saya waktu itu sama ibu saya bilang, kamu minta tolongnya sama Tuhan, berdoa. Ya, cuman Allah yang bisa bantu, karena siapa lagi? Orang lain ya cuman bisa bantu support, tapi Tuhan itu yang membantu menyembuhkan kamu gitu. Terus anak saya tidak ke rumah sakit juga karena nggak tega. Kita tidak tahu apa yang dia pikirkan gitu loh. Ibunya sakit gitu. Saya setiap lihat fotonya dia saya nangis karena saya pikir, aduh anak saya masih kecil, saya bilang. Itu yang bikin stres pas hari-hari awal saya pulang pun. Masih tiap lihat dia masih kadang suka nangis. Jadi gini, pas saya pulang dari rumah sakit itu saya masih stres sih sebetulnya. Banyak sekali yang di kepala gitu. Mulai nggak mau makan lagi seperti pas masuk rumah sakit. Tapi tidak dirawat nih. Dikasih sama dokter obat, saya minum nggak ngaruh gitu ya. Saya coba suplemen lain juga, tapi nggak ngaruh sama sekali. Masih nggak stabil, naik turun kadang 400. Terus ternyata bapak saya itu browsing. Karena muncul di Facebook. M-Ganik gitu. Oh ini bagus ya rekomennya gitu. Bapak saya bilang, apa dicoba ya? Seminggu tuh bapak saya mikir, apa dibeli apa enggak? Terus bapak saya bilang, Rin bapak beli suplemen, mungkin itu bagus dicoba aja. Bapak saya bilang, ini banyak dokter yang diundang dan untuk bicara. Berarti produknya nggak main-main. Oh ini ya pak? Iya ya, kamu coba aja. Terus saya minum. Terus bapak bilang, enak gak? Kira-kira rasanya enak gak? Gitu kan. Terus saya bilang enggak enak gitu. Rasanya enak aja gitu. Semenjak saya minum M-Ganik, akhirnya saya mau makan. Nafsunya udah balik lagi gitu loh. Udah kembali lagi nggak kayak yang waktu sakit kedua itu. Saya minum M-Ganik. Terus besoknya cek gula darah sampai 114. Wah, langsung bahagia banget. Saya foto karena saya bilang, ini udah 114, gak pernah nih saya. Terus habis gitu, wah ya udah kalau gitu cocok kata bapak, diminum aja terus. Jadi setiap bulan tuh dibeli gitu. Sangat penting buat saya. Loh saya kalau pergi misalnya kira-kira saya harus pulang malam. Jadi saya bawa dari rumah. Enggak repot. Sampai sekarang tidak pernah miss untuk minum M-Ganik. Buat saya dia cukup menyediakan energi. Terus udah gitu ya gula darah saya nggak melonjak-lonjak. Itu yang pasti. Terus badan saya jadi lebih segar kan karena bisa makan. Kemudian saya mulai jalan pagi lagi. Terus anak-anak udah yang tiap hari orang tuanya message saya gitu. Aduh saya harus balik ke sekolah. Gitu. Semangat. Di awal-awal cukup sulit karena saya bingung, saya makan apa ya? Semuanya serem gitu. Terus kalau saya lagi kondangan gimana? Kalau ada acara gimana gitu kan? Terus kebetulan saya juga minta kontaknya orang ahli gizi. Selalu saya tanya, kalau misalnya saya belum pernah makan sesuatu yang saya makan setelah sakit, itu saya pasti tanya, harus. Penyakit ini saya pikir kuncinya disiplin sih. Saya bukannya nggak pernah makan makanan yang lain, tapi saya pikirin takarannya gitu. Kalau misalnya nih hari ini saya ada meeting, terus dikasih kue, saya makan. Berarti nanti malam saya kurangin makannya gitu. Makan saya kan tetap saya jaga, saya nggak sembarangan makan. Itu sih sebenarnya yang cukup membantu juga, dan saya minum M-Ganik rutin. Dampaknya cuman saya harus jaga makan ya. Kalau yang lain-lainnya saya nggak terlalu ngerasa. Saya hanya ngerasa itu kalau lagi hipo baru terasa keringat dingin, keliengan itu. Saya nggak pernah luka nggak bisa sembuh atau air seni berbusa, enggak. Contoh misalnya kaki saya luka kena apa gitu. Alhamdulillah jangan sampai ya.
Alhamdulillah itu selalu sembuh, mengering dalam jangka waktu yang normal. Gitu. Terus dokter bilang nggak apa-apa Bu, karena kalau gula darahnya terkontrol nggak akan kenapa-kenapa. Kecuali ibu nggak menjaga makan, nggak ngontrol gula darahnya. Walaupun diabetes itu tidak bisa sembuh, tapi kamu bisa kontrol. Pesan saya adalah jangan bandel. Kalau dihiraukan itu memang akibatnya tidak langsung. Akibatnya tapi pasti akan ada. Nggak akan kamu melakukan sesuatu yang buruk, nggak ada akibatnya. Setiap hari makan yang manis-manis, organ kamu yang rusak di dalam. Jadi disiplin kalau mau umur panjang. Untuk keluarga saya, ya semoga saya bisa menemani keluarga saya sampai puluhan tahun berikutnya, dan semoga keluarga saya semua sehat selalu. Harapan untuk M-Ganik, research-nya diteruskan supaya makin baik dan makin baik lagi buat orang-orang yang menderita diabetes seperti saya. Di masa depan pengennya sebelum saya sendiri pergi dari dunia ini, I can say I was diabetic. M-Ganik, solusi alami yang terbaik.